Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi kita di Sekolah Minggu Online Parjeban, Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Tidak terasa sudah 2 minggu ya kita tidak sekolah minggu karena terjadi badai seroja yang menimpa warga Kota Kupang. Mungkin ada adik-adik di rumah yang mengalami musibah karena pohon tumbang atau atap rumahnya terbuang karena angin baru-baru. Kak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersukacita untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini dengan memulai menyanyikan 2 buah lagu, yaitu Matahari Bersinar Terang dan Big or Small. Oke, semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan 2 buah lagu tadi. Oke, 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kini tiba saatnya kami, anak-anak-Mu, akan memulai sekolah minggu kami. Biarlah Engkau berkati sekolah minggu kami ini. Biarlah firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik semua, Kak Al lupa kalau tema kita hari ini yaitu Gembala yang Baik. Semuanya katakan lagi, yaitu Gembala yang Baik. Oke. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyi 1 buah lagu, yaitu Perjanjian Lama. Oke, 1, 2, 3. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja-Raja, 1, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea,
Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Oke, adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa firman sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami anak-anak-Mu sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membuka, membaca, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua agar telinga kami dan hati kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Ibu Hilda di sini di Sekolah Minggu Online Parjeban tanggal 25 April. Nah, adik-adik, sebagaimana yang tadi Kak Al sudah sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah gembala yang baik. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya. Kita buka sama-sama dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Ya. Ibu akan membacakan untuk kita semua ya. Mari kita semua membaca, adik-adik di rumah juga membacanya ya. Ya, gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, adik-adik pernah tahu tidak apa itu gembala? Atau mungkin pernah lihat gembala, atau mungkin ada papa atau om atau saudara-saudara atau tetangganya mungkin adalah seorang gembala. Nah, adik-adik, gembala adalah seseorang yang mengurus ternak, terutama di peternakan. Nah, seorang gembala ini biasanya akan membawa domba-dombanya ke padang rumput untuk diberi makan. Nah, adik-adik lihat di gambar. Biasanya sang gembala itu punya tongkat di tangannya. Untuk apa tongkat itu? Tongkat itu dipakai ketika ada domba yang nakal, bisa dipukul sedikit ya, supaya domba-dombanya itu bisa kembali menuruti apa kata gembala, supaya domba-domba itu bisa dituntun kembali. Nah, adik-adik, sang gembala ini juga akan menjaga domba-dombanya jika ada serigala yang ingin memangsa domba-dombanya. Gembala juga mengenal domba-dombanya, meskipun domba-dombanya itu berjumlah puluhan bahkan ratusan, tetapi pasti gembala itu mengenal domba-dombanya. Nah, adik-adik, menurut firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang ke-11, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala agung kita, adik-adik. Ya, dia dan kita ini adalah domba-dombanya. Gembala kita itu bahkan mau memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala itu bukan memimpin kita menuntun kita hanya dengan kekerasan saja, tetapi gembala yang baik kita itu memiliki sifat yang penuh perhatian, kewaspadaan, dan juga memiliki kasih. Namun ingat bahwa dia juga bisa memukul kita, memukul dalam artian ketika kita melakukan dosa, pasti Tuhan Allah akan menegur kita. Nah, tadi ibu juga sudah bilang bahwa gembala agung kita ini, yaitu Yesus Kristus ini, juga telah memberikan nyawanya bagi kita. Kita baru saja melewati perayaan Jumat Agung dan juga Paskah ya anak-anak, di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib dan juga kebangkitannya untuk menebus segala dosa kita. Nah, anak-anak bersyukur karena kita memiliki gembala yang begitu mengasihi kita, karena nyawanya saja dia berikan bagi kita. Sungguh kita harus bersyukur untuk hal tersebut. Nah, anak-anak, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa meneladani Yesus sebagai gembala yang baik itu. Bagi sesama kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, kita juga bisa menjadi gembala yang baik ya. Misalnya ketika ada teman kita yang dibully oleh teman lain, kita bukannya ikut untuk membuli dia juga, ganggu-ganggu dia juga, tetapi kita bisa menjadi gembala yang baik. Kita datang kepada teman yang membuli teman itu, kita bilang pada dia, jangan, itu adalah bully adalah hal yang salah, itu adalah hal yang tidak baik, seperti itu. Atau kita juga bisa mengorbankan waktu kita ketika di rumah, misalnya mama meminta kita untuk menjaga adik kita. Meskipun kita sedang bermain dengan teman kita, tapi kita bisa mengorbankan waktu kita untuk berhenti bermain dengan teman-teman dan membantu mama dengan menjaga adik. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi
mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik dalam kehidupan kita, menjadikan Dia sebagai teladan untuk kita bisa menjadi gembala bagi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu yaitu Domba Hilang. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Anak-anak, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini kami boleh sama-sama belajar mengenal Engkau, Tuhan Yesus, sebagai gembala yang baik. Tolong kami agar kami terus menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kami, meneladani akan sikap-Mu sebagai seorang gembala yang baik, dan kami juga bisa menjadi gembala bagi sesama kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau tahu ya Tuhan, 2 minggu yang lalu kami mengalami badai seroja ya Tuhan. Kami mungkin ada yang menjadi korban ya Tuhan, rumah kami rusak ya Tuhan, pendidikan kami terbengkalai ya Bapa. Tetapi kami percaya sampai saat ini ketika Tuhan masih menyertai kami, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Tolong kami semua agar kami bisa kembali semangat untuk bisa menjalani kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami, anak-anak kelas 6 dan juga kelas 3 SMP yang mengikuti ujian akhir mereka. Tuhan memberkati sehingga mereka bisa mengikuti ujian akhir dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak adik kami dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semua sehingga kami semua masih tetap sehat ya Tuhan, dan masih menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk sekolah minggu online minggu depan. Kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terus berikan kami kerinduan untuk bisa bersekolah minggu ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami Bapa di sorga. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sekolah minggu kita hari ini sudah berakhir. Tapi ingat, minggu depan harus tetap ikut sekolah minggu ya, tetap nonton ya. Oke, kita akan mainkan satu buah lagu, yaitu Aku Anak Terang. 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah,
terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku